Halo para Homo sapien, di video ini kita akan membahas sosok legendaris Indonesia, Presiden Soekarno. Tidak hanya sebagai proklamator kemerdekaan, Soekarno juga dikenal sebagai pemikir besar, pemimpin karismatik, dan sosok yang memiliki ideologi kuat. Bagaimana cara berpikirnya? Apa metode yang ia gunakan? Bagaimana gaya kepemimpinannya? Dan apa ideologi yang dia anut? Mari kita bahas satu persatu. Soekarno memiliki pola pikir yang revolusioner. Ia selalu berpikir untuk perubahan besar, terutama dalam konteks kemerdekaan dan pembangunan negara. Ia percaya bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri dan bebas dari penjajahan. Contoh dari pola pikir ini dapat dilihat dalam pidato-pidatonya yang membangkitkan semangat rakyat seperti Indonesia Menggugat dan Trisakti. Selain itu, Soekarno memiliki cara berpikir yang holistik dan integratif. Ia melihat masalah secara menyeluruh dan memadukan berbagai elemen seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep nasionalisme, agama, dan Marxisme alias Nasakom adalah salah satu wujud pemikiran ini. Soekarno juga dikenal sebagai sosok visioner yang memiliki visi jauh ke depan, seperti pembangunan Monas, Gelora Bung Karno, dan konsep Jakarta sebagai kota internasional. Soekarno menggunakan metode dialektika, yaitu melihat masalah dari tesis, antitesis, dan sintesis. Metode ini dipengaruhi oleh pemikiran Hegel dan Marx. Sebagai contoh, dalam menghadapi penjajahan, ia melihat tesis alias penjajahan, antitesis alias perlawanan, dan sintesis alias kemerdekaan. Ia juga menggunakan sintesis ideologi, di mana ia tidak hanya mengadopsi satu ideologi, tapi menggabungkan berbagai pemikiran seperti nasionalisme, Islam, dan sosialisme. Konsep Nasakom adalah salah satu contoh dari pendekatan ini. Selain itu, Soekarno memiliki kemampuan retorika yang luar biasa. Ia menggunakan retorika yang kuat dan memukau untuk menyampaikan ide-idenya serta mempengaruhi orang lain. Kemampuannya dalam menggunakan kata-kata membuatnya menjadi seorang orator ulung. Soekarno dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang karismatik. Ia mampu menarik simpati dan dukungan rakyat dengan kepribadiannya yang penuh percaya diri. Contohnya adalah keberhasilannya menyatukan berbagai kelompok politik di Indonesia. Ia juga merupakan pemimpin transformasional yang berhasil mengubah Indonesia dari negara terjajah menjadi negara merdeka. Soekarno mendorong perubahan besar dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi yang terlihat dalam proyek pembangunan infrastruktur besar-besaran dan proyek mercusuar. Selain itu, gaya kepemimpinan Soekarno sangat menginspirasi. Ia selalu berusaha membangkitkan semangat nasionalisme rakyatnya melalui simbol-simbol dan narasi yang kuat, seperti penggunaan simbol Garuda Pancasila dan pembangunan Monas. Soekarno adalah nasionalis sejati yang percaya bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat. Konsep Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan persatuan dalam keberagaman adalah salah satu contoh dari ideologi ini. Selain itu, Soekarno menciptakan ideologi Marxisme yang bertujuan melindungi rakyat kecil dan mendorong keadilan sosial dan ekonomi. Ideologi ini diwujudkan dalam program Land Reform dan nasionalisasi perusahaan asing. Soekarno juga dikenal sebagai penggali Pancasila. Ia melihat Pancasila sebagai ideologi pemersatu yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Pidato 1 Juni 1945 adalah salah satu momen bersejarah di mana Soekarno memperkenalkan Pancasila. Soekarno adalah sosok pemikir besar, pemikir karismatik, dan visioner. Cara berpikirnya yang revolusioner, metode dialektika, dan gaya kepemimpinannya yang transformasional telah menginspirasi banyak orang. Ideologi nasionalisme, Marxisme, dan Pancasila menjadi warisan berharga bagi bangsa Indonesia. Kita bisa belajar dari Soekarno untuk berpikir besar, berani bermimpi, dan berjuang untuk perubahan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua.